Dan perubahan apa yang paling radikal yang bisa terjadi kepada manusia? Perubahan identitas. Kalau saya pinjam istilah biologi, ada perubahan DNA di situ. Dan ini akan menentukan sifat kita. Waktu kita hidup dipimpin roh, DNA kita yang harusnya secara rohani binasa karena daging, diubah oleh mujizat Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami belajar kebenaran firman Tuhan dalam urapan Tuhan, supaya apa yang kami pelajari menjadi bekal iman hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, haleluya. Kembali kita menikmati anugerah Tuhan. Kita bisa hadir dalam ibadah doa dan kita akan belajar kebenaran Alkitab yang satu rangkaian PA yang saya beri judul sifat. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan ini. Di minggu yang lalu kita belajar bahwa manusia jasmani bersifat jasmani dan ujung dari kehidupan jasmani adalah kematian. Dan kedagingan membawa kepada kebinasaan. Tetapi syukur kepada Tuhan yang memberikan Kristus anaknya, kita tidak perlu binasa dalam sifat daging kita, tetapi sekarang kita punya kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal oleh satu perubahan. Jadi dari yang jasmani kepada yang rohani. Nah, pada saat ini kita akan belajar soal bagaimana yang rohani itu bisa terbentuk. Minggu lalu saya sudah bilang, kalau perubahannya hanya diakibatkan oleh upaya-upaya dari luar, akan sia-sia. Bagaikan singa yang baik di dalam kurungan, di dalam kandang. Ya, dia memang harus baik di dalam kandang karena tidak ada kesempatan untuk menerkam. Kok di dalam kandang mau bikin apa dia? Tetapi begitu kandang itu roboh, pagar itu jatuh, maka dia bisa berubah menjadi monster yang berbahaya. Kenapa? Karena dia manis, dia baik sebelumnya itu hanya oleh karena pagar ini. Karena takut disetrum oleh pagar listrik atau apapun yang menghalangi. Tetapi begitu pagar itu tidak ada, pengawasan tidak ada, hukum tidak ada, dia akan kembali kepada jati diri semulanya sebagai seekor singa atau beruang atau apapun itu. Nah, seringkali orang Kristen terjebak. Sepertinya baik, tetapi memang sebenarnya hanya karena hukum Taurat, hanya karena aturan gereja, hanya karena dia majelis, dia singers, WL, jadi harus baik-baik. Tidak melakukan dosa, tapi begitu ada kesempatan dan tidak ada pengawasan, hancur. Nah, maksud dari PA ini adalah kita menyadari, mencari dan merenung sesungguhnya di dalam diri kita ini sifatnya apa sebenarnya. Saya harus bilang dengan satu ketegasan sekaligus kesedihan. Banyak pendeta juga loh, hamba-hamba Tuhan yang hidup baik hanya karena statusnya. Coba dia bukan pendeta, wah, hancur hidupnya. Oke, nah sekarang kalau saya dan saudara mau masuk kepada hidup yang kekal, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan selain dari sifat kita yang di dalam berubah total seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi walaupun kita sudah kelakuan kita tampak dari luar baik, tapi kalau di dalam tidak ada perubahan, sia-sia, di ujungnya nanti tetap kebinasaan. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sifat yang dikehendaki Allah dan bagaimana cara membangunnya. Galatia pasal 5, mari kita buka, ayat 16 sampai 26, itu menceritakan bagaimana hidup menurut daging dan bagaimana hidup menurut roh. Minggu lalu sudah kita belajar yang daging itu yang jasmani, yang roh itu yang dari sorga. Ayat 16 saya baca. Maksud Paulus ialah
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi maksud hati ingin hidup baik, tapi karena ada bergumul dengan kedagingan, bikin yang buruk, bikin yang jahat. Lalu bagaimana supaya kita bisa konsisten melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Ini dia ayat 18. Kita baca bersama-sama. Ini kuncinya. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ternyata kunci dari menciptakan sifat yang rohani adalah hidup ini dipimpin oleh roh. Dalam bahasa asli kata dipimpin bisa dijelaskan begini. Berserah kepada kemauan seseorang. Jadi hidup saya dipimpin oleh Maksi misalnya, berarti segala kemauan saya lepaskan, lalu secara sukarela kemauan Bapak Maksi inilah yang terjadi. Dalam penjelasan selanjutnya ditulis begini, seperti seekor binatang yang dituntun. Saya punya anjing, taruh tali di lehernya, karena anjing ini memang sudah terlatih, kemana saya pergi sesuai dengan tuntunan tali saya, dia akan ikut kemanapun. Kira-kira seperti itulah. Dia sebenarnya punya kehendak. Apalagi anjing saya ini pitbull. Kalau dia lihat kucing, gemetar. Curie itu kalau lihat kucing. Tapi selama saya pegang talinya, dia tidak akan melawan. Walaupun gemetar begini. Saya pernah bawa Curie di pantai yang di belakang tempat jual ikan itu. Pas kami jalan bertiga dengan teman saya juga bawa anjing-anjingnya, lalu mulai lewat ini kucing, anak-anak lari, apa segala macam anjing-anjing lain. Itu karena di pasir, itu pasir sampai tagali, dia gemetar. Tapi karena tali melekat di situ, di lehernya, kemana saya pergi dia ikut. Kita bukan binatang, kita manusia. Tetapi jika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita harus bersedia merelakan kehendak kita. Walaupun gemetar, beta pun mau begini. Tapi karena hidup dipimpin roh, maka kehendak roh lah yang terjadi. Haleluya. Lalu saya belajar di dalam beberapa teks yang lain. Ternyata hidup dipimpin roh itu bukan cuma sekedar memasrahkan kehendak, tapi mengerjakan sebuah perubahan yang lebih dari itu. Coba baca ayat ini. Ayat yang sangat kuat saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat 14. Oh, ini ayat sangat kuat, dan kalau kita mampu memahami ini akan mengubah hidup dengan sangat radikal dan sangat drastis. Roma 8 ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah, stop sampai sini. Dipimpin roh Allah, sama seperti Galatia tadi ya. Sama, dipimpin roh Allah. Tapi ini bukan sekedar berserah dan ikut. Kita lihat apa dampaknya, apa perubahannya hidup dipimpin roh Allah. Ayat 14, 3 kata terakhir, 1, 2, 3. Adalah anak Allah. Katakan amin. Mengubah apa? Nah, ini yang Yesus kejar di Matius pasal 5. Bukan cuma menuruti hukum Taurat dan bersikap baik sesuai dengan hukum yang tertulis. Tapi terjadi perubahan radikal. Dari mana? Dari dalam. Dan perubahan apa yang paling radikal yang bisa terjadi kepada manusia? Perubahan identitas. Kalau sebelumnya dia adalah anak daging, anak dosa, diperanakan dalam dosa. Ketika hidup dipimpin oleh roh, dia berubah menjadi anak Allah. Wih,
Kalau saya pinjam istilah biologi, ada perubahan DNA di situ. Dan ini akan menentukan sifat kita. Rina itu ya, istri saya itu jahil. Jahil bukan dalam pengertian Matius pasal 5 yang kita baca minggu lalu. Maksudnya suka mengerjai. Hai, saya berapa kali jantung hampir copot. Dari WC keluar pi kamar. Dari luar mau masuk lewat tangga, dia muncul dari tangga. Anaknya bernama Syira. Mewarisi DNA mamanya. Astaga, saya lagi duduk begini di meja lagi belajar, tiba-tiba dia pun kepala nongol. Beta geleng kepala dan bilang, dasar Rina pu anak. Kenapa bisa begitu? DNA mamanya turun ke dia. Saya di sisi lain tidak pernah menjawab pertanyaan dengan tegas. Karena saya punya kecenderungan berdiplomasi. Jadi kalau saya ditanya, ini saya akan sabar begini, begitu. Ketika saya lihat Karl menjelaskan sesuatu, akhirnya saya lihat memang bepu anak ini anak. Jadi kalau ditanya bagaimana Karl ini? Kan begini. Nah, sebelum itu kan dia begini. Nah, habis itu memang anak saya. DNA orang tua akan tergambar dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan itulah memang rumus biologi. Kita tidak sementara bicara biologi di sini, tapi rupanya konsep ini dipakai oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Waktu kita hidup dipimpin roh, DNA kita yang harusnya secara rohani binasa karena daging, diubah oleh mujizat Tuhan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Sehingga sifat kita, karakter kita, ya akan mirip Bapa kita. Ini penting saudara-saudara. Lalu diri kita yang sudah diubah menjadi anak Allah ini akan menjadi satu kerangka yang sangat baik untuk Tuhan proses menghasilkan sifat-sifat ilahi. Saya mau kasih tahu, jika kita tidak sampai pada perubahan menjadi anak Allah, kita tidak akan pernah mampu hidup seturut firman. Tidak akan pernah mampu. Saya sudah pernah cerita ke jemaat, saya yakin saya pernah cerita. Misalkan ilustrasinya seekor anak babi dan seorang anak manusia. Sementara main lumpur. Tidak ada bedanya bukan? Yang babi uing uing uing, yang anak manusia kwak 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 kwak. Main lumpur kotor. Lalu dua-duanya dibawa dikasih mandi. Pasti ini ilustrasi saya sudah pernah omong. Dikasih mandi. Habis mandi, kasih pakai bedak. Habis pakai bedak, pakai baju. Bukan sembarang baju, pakai jas lagi. Dasi kupu-kupu, sarung tangan putih. Semprot minyak wangi. Anak itu akan merasa nyaman. Karena inilah manusia, dia manusia. Dia akan nyaman. Beta pakai baju bagus. Tapi babi tidak. Suharum lu babi, suharum. Tapi karena dia bukan manusia, ketika dia melihat kotor lagi, kubangan lagi, insting perbabiannya akan berkata, oik, yang artinya saya mau ke situ. Tapi kalau anak kecil, setelah dia rapi, dia tahu sekali mau bobo atau mau pi jalan-jalan, itu ada kotor. Enggak, saya mau pi mall deh mama, aku so ganteng nih. Kalau kita sudah diubah, waktu kita mengikut pimpinan Roh Kudus diubah menjadi anak Allah, kita akan menjadi kerangka yang tepat untuk Tuhan bentuk, mengeluarkan sifat-sifat ilahi, dan kita pasti dimampukan oleh Roh Kudus. Tapi kalau belum, mau kebaikan apapun yang kita lakukan, tetap satu kali kelak kita akan masuk ke kubangan yang sama. Nah sekarang saya dari minggu lalu tuh saya selalu bertanya, kita harus renung baik-baik, kita sudah di tahap mana? Perubahan ini sudah di tahap mana? Sifat ini yang berkembang sudah di tahap mana? Woi, jangankan sampai di anak Allah, hidup dipimpin roh aja belum, masih bergumul dengan ego. Nah ini cara kita memahami saudara-saudara. Sudut pandang penilaian kita bagaimana ini ke depan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin dan percaya. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah menjamah kita. Ikuti pimpinannya dan jadilah anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena ada tahap berikut. Setelah menjadi anak-anak Allah, setelah Kal menjadi anak saya, setelah Sirah mewarisi DNA mamanya, ada proses berikutnya. Kita lihat dalam dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Dari ayat 5 itu Paulus bicara kepada jemaat Kolose tentang ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, segala macam. Ayat 6 bilang itu mendatangkan murka Allah. Ayat 7, dahulu kamu melakukan itu, tetapi ayat 8, tapi sekarang buanglah semua. Kenapa? Ayat 9, kita baca sama-sama Kolose pasal 3 ayat 9, 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Stop sampai sini. Jadi perubahan menjadi anak Allah itu di dalam. Waktu seseorang mengikuti pimpinan Roh Kudus, DNA rohaninya diubah, dia menjadi anak Allah, katakan amin. Tapi belum tentu yang dia kenakan, yang dia pakai, kelakuan hari-hari langsung tiba-tiba berubah. Belum, itu butuh proses. Ini mulut yang sudah terbiasa maki, ini otak yang sudah terbiasa kotor, ini tangan yang sudah terbiasa curang, ini langkah yang sudah terbiasa mencelakai orang. Itu sudah kadung, sudah terlanjur ada. Sehingga harus ditanggalkan. Dalam bahasa asli kata ini diterjemahkan seperti menanggalkan baju. Seperti membuka lapisan-lapisan baju, karena orang zaman dulu pakai baju berlapis-lapis. Jadi ada proses, yang itu yang buruk, yang kelakuan lama ditanggalkan. Ayat 10, 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Lalu ada proses, sudah jadi anak Allah di dalam, tetapi dari luar, bukan dari luar sih, tapi di kelakuan sehari-hari ada proses untuk mengenakan manusia baru. Baru lagi, pola pikir baru. Ini yang disebut dengan pengkristalan karakter atau pengkristalan sifat. Sifat itu tidak bisa ujuk-ujuk muncul. Dalam seminar karakter hamba-hamba Tuhan 2 kali di Semau dan 1 kali di Rote, 1 kali di Semau, 1 kali di Rote, saya bahas soal ini. Tidak ada yang sifat langsung baik, langsung murah hati, langsung rendah hati. Tidak. Dia berproses. Dari mana karakter berproses? Dari internalisasi nilai-nilai. Tahu internalisasi? Memasukkan nilai-nilai. Dari mana untuk mendapatkan nilai-nilai manusia baru? Pendengaran dan pembacaan firman. Nah, ini fungsinya kita beribadah. Lalu nilai-nilai itu kita ambil, kita internalisasi. Kenakan terus manusia baru, kenakan terus pola pikir baru. Dari mana? Dari firman. Terus. Makin hari makin diperbaharui, makin hari makin diperbarui. Itu mengkristal di dalam, ketemu dengan DNA anak Allah tadi sudah ada. Klop dia, terciptalah manusia baru yang sifatnya baru. Meninggalkan sifat lama binasa kepada sifat baru manusia sorgawi untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Ini butuh waktu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini butuh keikhlasan hati. Beta sulama begini, beta dari dulu begini, beta so keras begini. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan kalau kita mau maju kepada sifat-sifat yang baru, kepada hal-hal yang rohani, kepada hal-hal yang sorgawi, tanggalkan yang lama, pakai yang baru. Ketemu dengan status anak Allah itu di dalam. Baru bisa kita lanjut kepada Galatia tadi, kita kembali ke Galatia pasal 5, baru kita bisa lanjut ke bukti atau wujud sifat-sifat rohani. Ayat 19, Galatia pasal 5 ayat 19.
menjauhi segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau mau tanya sifat-sifat yang sorgawi yang dikehendaki Allah yang mana sih? Gampang sekali kita jawab sebenarnya. Ayat 19 misalnya. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sudah harus dijauhkan. Lalu sifat yang ilahi yang mana? Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sonde ada satu hukum undang-undang apapun yang menentang hal-hal ini. Haleluya. Bagaimana ini bisa terwujud dalam kehidupan kita? Hidup dipimpin oleh roh. Saat kita hidup dipimpin oleh roh, DNA rohani kita diubah. Kita bukan sekedar, saya bukan sekedar anak Gustav Rewa, tapi saya adalah anak Allah. Saudara bukan sekedar anak orang tuamu, keturunan dari siapa? Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Amin. Lalu kita mengenakan, menginternalisasi nilai-nilai lewat kebenaran firman Tuhan, didikan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan masuk ke dalam diri kita. Ketemu itu dengan keanak-alahan kita, dia mengkristal lalu membentuk, terjadilah sebuah manusia baru yang orang bilang, "Adi, itu Bapak pun penuh kasih lah." Besok ketemu dengan itu pemuda itu, dia sangat menguasai diri. Haleluya. Beta kalau ketemu itu tante senang terus. Kenapa? Kayak sukacita terus. Nah, sudah muncul sifat yang baru. Bukankah ini yang kita kejar? Penutup untuk sesi ini. Minggu depan saya akan bicara soal tantangan. Kenapa orang Kristen tidak bisa lompat ke kehidupan yang baru itu? Apa saja yang menjadi masalah? Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan tandanya ayat 26, jadi tidak egois. Ayat 26, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Jadi damai hidupnya, gak nantang-nantang, gak dengki-dengki, tidak gila hormat, tentramlah sudah. Saudara, hidup yang singkat ini, mari kita nikmati dengan tenang, penuh sukacita dan penuh damai. Haleluya. Mari kita berpindah dari sifat-sifat lama kepada yang baru, yang membawa kepada keselamatan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap, sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap
ku